Oke, Bang Niko, seperti apa mungkin menanggapi semalam debat perdana nih calon presiden nih? Abang sebagai apa caleg juga, terus orang politik juga, menganalisanya seperti apa sih debat semalam antara Pak Prabowo terus Ganjar dan Anies ini? Saya melihat bahwa debat semalam cukup menarik, ya. Dimana ketika Anies dan Ganjar lebih banyak menyerang ke Pak Prabowo, ya. Tapi Pak Prabowo begitu santai, dia rileks. Sepertinya kita semua juga publik melihat bahwa Pak Prabowo begitu menguasai panggung. Ya, karena beliau sudah 3 kali nyalon, jadi dia sangat menguasai panggung lah. Malam itu saya kira poinnya untuk Pak Prabowo. Berarti itu panggungnya Pak Prabowo debat semalam di KPU. Betul sekali. Nah, kita lihat saja ketika Pak Prabowo bertanya kepada Anies. Waktu Anies menyerang Pak Prabowo jawab dengan santai. Tapi ketika Pak Prabowo balik bertanya kepada Anies soal bagaimana solusinya ketika Anda jadi presiden dengan polusi di Jakarta yang seperti sekarang ini, dan Pak Prabowo flashback ke belakang ketika Anies menjadi gubernur, ya kan? Ketika Anies jadi gubernur dibandingkan dengan Ridwan Kamil, Jakarta ini punya APBD 80 miliar, 80 triliun per tahun, sementara Jawa Barat itu cuma 35 triliun. Tetapi kita lihat polusi di Jawa Barat itu udaranya bersih, sejuk, masih segar. Tapi Jakarta ini kan kacau balau kan, sampai orang sesak napas. Kenapa Prabowo tanya kan solusinya apa? Dia jawab angin. Makanya lucu kan, angin disalahkan. Jadi kalau, dan saya melihat bahwa jawabannya Pak Anies dan Pak Ganjar ini lebih banyak retorikanya daripada kenyataan. Tapi abang melihat bahwa sosok Pak Prabowo diserang dari kanan dan kiri semalam. Artinya serangannya begitu terlihat langsung kepada Pak Prabowo, dari pertanyaan yang MKMK, terus tentang HAM juga. Gimana abang melihatnya? Sebetulnya ketika mereka bertanya kepada Pak Prabowo soal putusan MKMK, itu sebetulnya sangat keliru menurut saya, ya, sangat keliru. Saya mau tegaskan di sini bahwa apabila Gibran secara pribadi pun dia datang mendaftarkan diri ke MKMK untuk mengadakan judicial review tentang batas usia itu, tidak ada masalah. Apakah Anda melarang anak muda untuk berkontribusi buat negara ini? Selama ini kan anak muda cuma dijadikan objek, dan sekarang mereka harus jadi pelaku. Kalau dia datang, dia memperjuangkan hak anak muda, salahnya di mana soal batas usia? Ini hak berdemokrasi. Apalagi kemarin bukan Gibran, anak mahasiswa. Lalu kemudian Gibran mau disalahkan, Pak Jokowi mau disalahkan. Itu ngaco, ngawur itu. Jadi menurut saya sih pertanyaan-pertanyaan itu konyol. Semakin mereka menyerang, semakin hancur, semakin anjlok elektabilitas mereka. Ya. Yang mengenai HAM seperti apa bang? Malam kan cukup panas juga yang soal HAM. Soal HAM itu kan sudah lazim lah, itu sudah basi sebetulnya. Lalu sudah dirancang jauh-jauh hari, memang sudah disetting sedemikian rupa untuk menyerang Pak Prabowo, ya kan? Mungkin ini analisa saya aja. Mungkin ketika dia menyerang Jokowi dan keluarganya, elektabilitasnya semakin hancur, dan dia berbalik menyerang Pak Prabowo. Oh, ternyata kita pakai cara ini nggak bisa. Kita pakailah serang sekarang, jangan Pak Jokowi lagi dan keluarga, sekarang Pak Prabowo. Dengan aja dibikin gitu. Tapi masyarakat sudah tahu lah, masyarakat sudah pintar. Kita lihat elektabilitas mereka malah setelah debat begitu survei malah semakin tinggi elektabilitasnya. Dan saya yakin ini satu putaran ini. Bang, artinya para pendukung tidak terpengaruh dengan serangan semalam dari kedua pasangan paslon itu, Bang? Justru para pendukung bukan semakin ini, mereka semakin kerja lebih keras lagi, dan kita lihat hari ini elektabilitasnya semakin tinggi. Jadi jangan main-main dengan serangan-serangan itu, nanti senjata makan tuan. Iya. Apa menurut abang poin dari Pak Prabowo keunggulan semalam pada saat debat?
yang abang tangkap? Poinnya adalah beliau begitu tenang menghadapi pertanyaan-pertanyaan, begitu senang, begitu santai, dia tidak emosi. Nah, itu sebetulnya poin untuk Pak Prabowo. Dia menanggapi dengan jawaban-jawaban yang memang seorang intelektual, dan kita lihat bahwa kelasnya jauh berbeda lah. Bang, penyerangannya itu termasuk tajam juga ya dari kanan kiri untuk Prabowo. Apa kelihatan nggak sih Bang kalau pasangan 1 dan 3 itu termasuk petir gitu dengan bersaing dengan Prabowo? Sudah pasti ketir lah. Dan mereka sudah tahu kok. Mereka paham lah apa yang terjadi. Ya, makanya dia menyerang. Tapi menurut saya strategi itu salah. Salah itu strategi itu. Nanti lihat aja, semakin hancur. Dengan ada yang bertanya-tanya begitu kan. Dan kita lihat aja gini lah, kalau Pak Prabowo itu logika ya. Kalau Pak Prabowo itu kena HAM, nggak mungkin 3 kali calon presiden. Dan Nathalie Spiga mantan Komnas HAM, dia sudah dengan tegas dia bilang kita sudah selidiki dan kita tidak temukan Pak Prabowo itu terlibat. Sudah di-close, sudah diketok palu dan sudah ditutup itu kasus. Sementara kalau memang betul Pak Prabowo terlibat, Budi Sujatmiko kenapa sekarang dukung Pak Prabowo? Kan begitu. Oh, itu jawaban yang bisa mematahkan statement melanggar HAM ya Bang? Iya, sampai Budi Sujatmiko berdiri angkat tangan begini, saya setuju. Bang, bahkan semalam juga kan dari aktivis 98 juga datang memberikan dukungan buat Pak Prabowo di debat semalam. Betul. Karena mereka tahu bahwa Pak Prabowo tidak terlibat. Ya. Oke Abang, harapan Abang untuk Pak Prabowo ke depannya seperti apa Bang? Harapan saya Pak Prabowo lebih soft, tetap tenang seperti tadi malam, tidak emosi, jangan terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebakkan beliau dan akhirnya menurunkan elektabilitas beliau dan Gibran, tetap seperti tadi malam saja. Sehingga cara kami semua ini sekitar 50% lebih sampai 60% masyarakat Indonesia ini sudah berharap agar Prabowo Gibran ini jadi presiden. Jadi harus dipertahankan seperti tadi malam. Jadi harus soft. Agar biar lebih tenang gitu. Ya. Oke. Terima kasih.